Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Dwi Srihartini dari Lokal B3 Manajemen dengan NPM 1940401063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi operasi. Lokasi memberikan keunggulan kompetitif bagi VTEC. VTEC adalah perusahaan jasa pengiriman yang dimulai dengan satu lokasi sentral di Memphis, Tennessee, dengan alasan karena bertempat di tengah wilayah Amerika Serikat dan memiliki kejadian cuaca buruk yang sangat sedikit. Mungkin memiliki kontribusi bagi catatan keselamatan penerbangan yang sempurna dari perusahaan. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya kita menentukan strategi lokasi bagi perusahaan. Pentingnya strategi terhadap lokasi. Perusahaan di seluruh dunia menggunakan konsep dan teknik untuk mengambil keputusan lokasi karena lokasi memiliki pengaruh yang sangat besar, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi memiliki dampak yang besar pada keseluruhan risiko dan laba perusahaan. Contohnya, bergantung pada produk dan tipe produksi atau jasa, biaya transportasi sendiri memiliki total 25% dari harga jual produk. Hal ini seperempat dari total pendapatan perusahaan mungkin diperlukan untuk menutup ongkos kirim bahan mentah yang datang dan produk jadi yang keluar. Biaya lain yang mungkin dipengaruhi oleh lokasi meliputi pajak, upah, biaya bahan mentah, dan biaya sewa. Pilihan lokasi meliputi 1. Memperluas tempat fasilitas yang sudah ada daripada pindah. 2. Mempertahankan lokasi yang ada sekarang sementara itu tetap menambah tempat fasilitas di tempat lain. 3. Menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lainnya. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk lokasi industri, strategi biasanya adalah meminimalkan biaya meskipun inovasi dan kreativitas juga penting. Untuk organisasi retail dan jasa profesional, strategi dipusatkan dalam memaksimalkan pendapatan. Strategi lokasi gedung bahkan didorong oleh kombinasi dari biaya dan kecepatan pengiriman. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya. Lokasi merupakan pendorong biaya dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, lokasi memiliki kekuasaan untuk membuat atau mematahkan strategi bisnis perusahaan. Saat manajemen berkomitmen terhadap suatu lokasi tertentu, akan mengeluarkan banyak biaya dan sulit untuk menurunkannya. Contohnya, jika lokasi pabrik yang baru berada pada kawasan yang memiliki biaya energi yang tinggi, bahkan manajemen yang baik dengan strategi yang luar biasa akan mulai dari posisi yang tidak menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. 1. Ekonomi pasar. 2. Komunikasi internasional yang baik. 3. Perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dan dapat diandalkan. 4. Kemudahan aliran modal antar negara-negara. 5. Perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. 6. Produktivitas tenaga kerja. 7. Nilai tukar mata uang. 8. Budaya. 9. Perubahan perilaku menuju industri. 10. Kedekatan para pangsa pasar, para pemasok, dan para pesaing. Produktivitas tenaga kerja. Manajemen akan menentukan tingkat upah bagi karyawannya yang disesuaikan dengan dan dipertimbangkan berdasarkan produktivitas dalam bekerjanya. Contohnya, jika Otis Elevator membayar $70 per hari dengan 60 unit yang diproduksi per hari di Carolina Selatan, dia akan mengeluarkan lebih sedikit biaya tenaga kerja daripada pabrik di Meksiko yang membayar $25 per hari tetapi 20 unit yang diproduksi per hari. Maka dengan rumus biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas unit per hari. Maka kasus 1 untuk pabrik California Selatan
Dengan upah $70 per hari dibagi 60 unit produksi per hari, maka $70 per 60 per unit. Untuk kasus 2, Juarez, pabrik Meksiko, dengan $25 upah per hari per 20 unit produksi per hari, maka $25 per 20 atau sama dengan setengah per unit. Nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang, khususnya dengan merelokasi atau mengekspor ke negara lain. Biaya lokasi. Biaya berwujud atau tangible cost merupakan biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat. Contohnya utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan yang lainnya. 2. Biaya yang tak berwujud atau intangible cost merupakan biaya yang kualitasnya sulit untuk dihitung. Contohnya mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri atau perusahaan. Risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan yang berfluktuasi. Nilai dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan membuat penawaran kepada para pekerja yang ada jika perusahaan akan relokasi ke lokasi yang baru. Dampak yang didapat adanya variasi budaya akan membuat karyawan dan pemasok melakukan penyuapan dan bentuk korupsi yang menyebabkan ketidakefisienan ekonomi. Kedekatan dengan pangsa pasar. Penentu lokasi dekat dengan konsumen merupakan faktor penting bagi banyak perusahaan. Contohnya, perusahaan jasa seperti apotek, restoran, kantor pos, atau tukang potong rambut. Sebagai tambahan dengan produk tepat atau just in time, para pemasok ingin bertempat dengan para penggunanya. Contohnya, Coca-Cola memiliki bahan utama air, maka pengemasannya ke dalam botol daripada mengirim kontainer yang berat. Kedekatan dengan para pemasok. Alasan perusahaan dekat dengan bahan mentah dan bahan pemasok antara lain: 1. Cepat rusaknya, misal toko roti, pabrik susu, dan prosesor makanan laut beku berhadap dengan bahan mentah yang cepat rusak, sehingga mereka memilih bertempat dengan para pemasok. 2. Biaya transportasi, misalnya produser baju menggunakan batu bara dan biji besi menghadapi biaya transportasi dalam negeri yang mahal, sehingga biaya transportasi menjadi faktor yang utama. 3. Dalam ukuran besar, barang-barang yang umumnya memerlukan tempat fasilitas yang dekat dengan bahan mentah. Pendekatan dengan pesaing atau kelompok. Baik perusahaan manufaktur dan jasa, kedua-duanya juga ingin lokasi, kadangkala mengejutkan, dekat dengan para pesaing. Kecenderungan ini dinamakan dengan pengelompokan atau clustering. Sering terjadi ketika sumber daya utama ditemukan dalam kawasan tersebut yang meliputi sumber daya alam, sumber daya informasi, sumber daya ventura modal, dan sumber daya keterampilan. Metode mengevaluasi alternatif lokasi. 1. Metode pemeringkatan faktor atau factor rating method. Metode lokasi yang mengikutsertakan objektivitas ke dalam proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Metode ini terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga reaksi hingga tenaga kerja terampil, dapat dimasukkan secara objektif. 2. Analisa biaya volume lokasi atau locational cost volume analysis. Teknik untuk membuat perbandingan ekonomi alternatif lokasi yang ada. Keuntungannya yaitu menyediakan kisaran volume atas masing-masing lokasi mana yang disukai. 3. Metode pusat gravitasi atau center of gravity method adalah teknik matematika yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode 3.
3. Metode pusat gravitasi atau center of gravity method adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk distribusi. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya secara langsung proporsional bagi kedua jarak dan volume yang dikirimkan. Lokasi ideal adalah yang dapat meminimalkan jarak yang tertimbang di antara gedung dan gerai retailnya menjadi minimal. Dengan rumus pusat gravitasi ditentukan oleh Cx sama dengan ekuivalen koordinat X dari lokasi I dikali volume barang yang dipindahkan dari I per ekuivalen dari volume barang yang dipindahkan dari I. Untuk Cy sama dengan ekuivalen koordinat Y dari lokasi I dikali volume barang yang dipindahkan dari I per ekuivalen volume barang yang dipindahkan dari I. Model transportasi atau transportation model. Model transportasi atau transportation model tujuannya adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran kepada beberapa poin permintaan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Strategi lokasi jasa. Fokus dalam analisis lokasi sektor industrial adalah pada meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan, karena perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi lebih sering memiliki banyak dampak pada pendapatan daripada biaya, sehingga lokasi bagi perusahaan jasa menentukan volume konsumen dan pendapatan. Ada 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. 1. Daya beli konsumen pada area yang dituju. 2. Jasa dan gambaran sesuai dengan demografi konsumen. 3. Persaingan di dalam area. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. 6. Kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis sekitarnya. 7. Kebijakan operasional perusahaan. 8. Kualitas dari manajemen. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System merupakan seperangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencari keberhasilan keputusan analitik dengan mengacu pada lokasi, yang menyimpan dan memperhatikan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Contohnya, para peritel, bank, jaringan makanan, pompa bensin, dan lisensi percetakan dapat seluruhnya menggunakan berkas yang dikode secara geografis dari sistem informasi geografi untuk melaksanakan analisis demografis. Sistem informasi geografis ini digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dengan melaksanakan 5 elemen untuk tiap kota. 1. Area residensial. 2. Toko retail. 3. Pusat budaya dan hiburan. 4. Insiden kejahatan. 5. Opsi transportasi. Kesimpulan dari bab ini yaitu 1. Ada banyak faktor yang mempengaruhi strategi lokasi, yaitu produktivitas tenaga kerja, risiko nilai tukar dan mata uang, biaya-biaya sikap, kedekatan dengan pemasok, dan kedekatan dengan pesaing. 2. Metode yang dapat digunakan dalam strategi lokasi yaitu metode pemeringkatan pusat titik berat dan metode transportasi. Tujuan dari strategi lokasi yaitu untuk pelayanan konsumen, mendapatkan bahan mentah dengan mudah dan dengan harga yang relatif rendah, kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja, dan memungkinkan adanya perluasan usaha di kemudian hari.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.